2. Minuman yang harus dihindari wanita menopause agar tidak terkena radang sendi atau radang sendinya tidak semakin parah. Yuk kita bahas sekarang, tapi sebelum itu bagi bunda-bunda yang punya keluhan radang sendi silahkan komen di kolom komentar ketik radang sendi. Nah, kalau mau konsultasi sama saya bisa pencet tombol plus yang ada di sini agar nanti komunikasi kita nggak dibatasi dan saya bisa membalas pesan dari Bapak Ibu. Dan jangan lupa di-share ya, semoga jadi amal jariah. Baik bunda-bunda, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, kalau misalkan sudah masuk fase menopause, mau mencegah agar tidak terkena radang sendi, yang pertama, hindari minuman kemasan. Kenapa? Karena minuman kemasan ini pasti dia punya kandungan gula yang cukup tinggi. Nah, kandungan gulanya inilah yang bisa menyebabkan peradangan, sehingga rasa nyerinya bertambah parah, dan bagi yang sudah punya keluhan radang sendi, bengkaknya bisa juga bertambah parah. Ini dia, karena gulanya tadi. Karena gula ini bisa memproduksi yang namanya zat inflamasi atau zat peradangan, makanya bertambah nyeri ya. Dan juga yang kedua, bagi Bapak Ibu yang punya keluhan asam urat yang tinggi, ingat salah satu asam urat bisa menyebabkan terbentuknya gout arthritis. Kristal purin atau kristal asam uratnya dia bisa menumpuk di persendian kecil. Inilah yang menyebabkan radang sendinya Bapak Ibu menjadi kambuhan atau terkena radang sendi, rasa nyerinya juga bertambah parah. Karena gulanya ini kandungan gula fruktos atau fruktosa, itu yang menjadi penyebabnya. Jadi hindari semua minuman-minuman kemasan, termasuk dari minuman yang mengandung gula pasir. Pak, saya nggak minum minuman kemasan kok, tapi tanpa disadari kalau minum minuman suka dikasih gula. Nah, itu juga menjadi penyebab. Lalu selanjutnya yaitu minuman alkoholik. Nah, Bapak Ibu mungkin nggak sadar di sini. Siapa di sini yang suka makan makanan yang mengandung fermentasi alkohol? Itu juga sama. Ini banyak yang nggak sadar, mungkin nggak mengkonsumsi alkohol. Nah, alkohol itu kandungan gulanya kan sangat tinggi. Makanya bisa menyebabkan bertambah parah radang sendinya, bahkan berujung pada diabetes. Lalu juga berujung pada fatty liver atau perlambakan hati. Ini yang harus dihindari semuanya. Lalu kalau kayak gitu dihindari, misalkan Pak sudah terkena radang sendi, bagusnya minum apa? Oke, yang pertama tergantung kondisinya masing-masing. Tapi kembali lagi, wajib konsumsi air putih yang cukup 1,8 sampai 2 liter per hari. Terutama bagi Bapak Ibu yang memang nyeri radang sendinya karena asam urat. Karena cara mengatasi asam urat itu dengan konsumsi air putih yang cukup agar bisa dibuang kristal purinnya atau kristal asam uratnya melalui air kencing, melalui ginjal. Justru yang dibiarkan itulah bisa munculnya batu ginjal. Oke, lalu selanjutnya bagi Bapak Ibu yang memang sudah terjadi pengapuran sendi termasuk pada wanita menopause, cukupilah kebutuhan nutrisi yaitu vitamin D. Vitamin D inilah untuk menggantikan peranan dari hormon estrogen. Oke, seperti itu. Pola makannya diatur dan lengkapilah kebutuhan nutrisi hariannya. Silakan konsultasikan kembali karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi sama saya, silakan inbox atau cek di profil hubungi nomor saya. Terima kasih, kalau bermanfaat jangan lupa di-share.